Halo semuanya, sawadee kerap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update perkembangan terbaru mengenai kasus tenggelamnya Tank Monida. Dan hari ini Minggu 24 April 2022, tepat sudah 2 bulan Tank Monida meninggal dunia. Dan ada beberapa hal yang saat ini sedang terjadi di masyarakat Thailand. Aku coba kumpulkan dari sejumlah media massa di Thailand apa yang mereka lakukan pada saat memperingati 2 bulan Tank Monida meninggal dunia. Ada berita juga dari Dr. Pontip yang menyatakan di akun Instagramnya beliau, ada sebuah statement yang sangat menohok banget yang ini berhubungan dengan tanggal 26 April nanti. Kurang lebih selama 2 hari ke depan nanti akan ada pengumuman secara resmi dari penyidik Nontaburi. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan dari penyidik kemarin, akan disampaikan tentang jelaskan detail mengenai sidik jari, barang bukti, ada berapa speedboat, kemudian juga pelanggaran hukum serta mengenai urinating issue atau tentang buang air kecil Tank Monida. Hal-hal tersebut adalah hal-hal major yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu kendala pada saat tim penyidik Nontaburi memaparkan pemaparannya pada 26 April nanti. Sepertinya 26 April nanti akan menjadi hari yang panjang bagi tim penyidik Nontaburi karena mereka juga sudah menyiapkan sebuah tempat aula yang besar karena akan menjadi seperti perkumpulan media massa di Thailand di Nontaburi. Akan banyak orang datang di sana dengan isu COVID juga masih cukup tinggi di Thailand ya. Nah, apa yang disampaikan Dr. Pontip Anjas pada saat beliau memaparkan beberapa hal dalam Instagramnya. Pertama, intinya gini ya, kasus Tank Mo ini menurut beliau adalah sebagai platform pengacara untuk menyampaikan opini dan juga kredibilitasnya. Dr. Pontip merupakan salah satu bagian dari komisi khusus yang dibentuk untuk menangani kasus Tank Monida, dan dia mengatakan juga bahwa saat ini kami dari tim komisi khusus sudah tidak memiliki informasi terbaru apapun. Semuanya sudah kami sampaikan ke media massa. Memang ada beberapa hal yang sifatnya adalah konfidensial yang akan disampaikan nanti pada penyidik Nontaburi. Tapi di salah satu statement, Dr. Pontip mengatakan, teruslah kritik dan jangan lelah berpikir kritis. Ini menarik ini. Kenapa beliau mengatakan hal seperti itu? Dan lanjut lagi, beliau juga mengatakan banyak orang bersedia bantu kasus ini, tapi kasus ini adalah sebuah fenomena yang sangat unik, di mana setiap orang memiliki opini dan keyakinan yang sangat kuat masing-masing. Nah, terus juga ada beberapa penjelasan yang menurut aku adalah kayak kata-kata mutiara aja, tapi ini lebih ke masalah poinnya. Dr. Pontip mengatakan kalau nanti ada hasil yang tidak masuk akal, jangan berhenti vokal. Nah, concernnya dari Dr. Pontip mengenai nanti tanggal 26 April nanti, dititipkan pesan yang dibuat netizen. Kayaknya sebelum kita siap-siap mendengarkan pemaparan dari para penyidik, Dr. Pontip memberikan pesan kepada netizen, itu baik lebih terutama di Thailand ya, bahwa please concern ke pengumpulan dan pembuktian alat bukti. Yang ini juga sama sepertinya, dua hal ini yang menjadi concern dari Dr. Pontip, cara pengumpulan dan juga pembuktian alat bukti yang dikumpulkan dari berbagai macam hal ya yang berhubungan dengan kasus Tank Monida. Tapi coba kita bahas terlebih dulu mengenai kenapa kasus ini menjadi platform yang luar biasa? Karena setahu aku ya, selama aku tinggal di Thailand di 6 tahun terakhir ini, tidak ada kasus yang sebegitu besarnya sampai saat ini ya, terutama mengenai kecelakaan seorang selebriti. Kalau kasus yang besar mungkin korupsi dan sebagainya itu banyak sekali, atau dugaan pembunuhan tuh banyak sekali. Tapi yang sampai 2 bulan, ini kan sekarang sudah tepat 2 bulan teman-teman, itu yang benar-benar menyita perhatian masyarakat Thailand, konsistensinya cukup tinggi, itu adalah kasus Tank Monida yang aku amati, dan juga Dr. Pontip pun mengatakan hal yang sama. Terus anehnya adalah ada banyak hal yang tidak masuk akal. Banyak orang bersedia membantu, tapi kok justru sepertinya ini akan sangat sulit sekali untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 24 Februari tersebut. Terus juga ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipungkiri. Menurut penyidik Nontaburi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Tank Monida. Ini juga menjadi hal yang ya kita harus terima dulu informasinya, tapi kita harus kritisi apakah ini make sense dengan data-data yang sudah kita terima. Misalnya dengan 22 luka di tubuh Tank Monida, masa tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh tersebut? Let's say pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, seorang ahli forensik di Indonesia, mengatakan kalau ada biru-biru di tubuhnya Tank Monida, kalau biru-birunya tersebut misalkan hanya ada di satu bagian ini aja,
itu disebutnya adalah lebam mayat. Jadi pada saat mayat itu Teng seandainya meninggal dunia, kemudian tertidur, nah lebamnya hanya ada di bagian sini aja. Itu adalah lebam yang wajar. Tapi bagaimana dengan biru-biru yang sudah tersebar di foto-fotonya Teng Monida, kan ya, di internet, ada di belakang, ada yang di wajah, di kepala, bahkan juga ada kayak lubang hole itu di dekat leg-nya Teng Monida, bukan yang luka panjang 30 cm. Memang sudah ada keterangan dari penyidik Nontaburi sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu bahwa mereka mengatakan itu adalah efek karena kotoran Sungai Chao Phraya. Ada perubahan drastis pada saat tubuh Teng Monida sudah dibersihkan, itu ternyata biru-birunya menghilang. Tapi apakah ini beneran menghilang atau tidak? Ya, kita melihat nanti pada saat di proses pengadilan ya, ataupun juga karena kalau sudah selesai pemaparan ini kan nanti akan disampaikan ke kejaksaan kalau sudah oke, lengkap semuanya, baru akan muncul ke pengadilan. Nah, mudah-mudahan pada saat nanti sidang itu akan disiarkan secara langsung, jadi kita bisa melihat mana yang disebarkan, mana yang kira-kira menjadi perdebatan di masyarakat, misalnya mengenai luka-luka. Kan kita nggak melihat ini selama ini. Kalau menurut tim penyidik bahwa luka-luka biru itu udah menghilang semua, itu hanya efek dari Sungai Chao Phraya aja kotorannya. Tapi kan kita nggak ngelihat fotonya seperti apa. Kita hanya punya satu foto yang tersebar adalah biru-birunya. Tapi bagaimana dengan foto Teng Monida setelah dia dibersihkan, yang menurut keterangan dari tim penyidik tersebut? Kan kita nggak punya ya mengenai hal tersebut. Tapi aku sepertinya menangkap ya bahwa vibe dari Dr. Pontip ini bahwa penyidik Nontaburi hukum di Thailand itu sepertinya lebih takut dengan suara netizen atau suara people voice lah ya, dibandingkan dengan jabatan tertentu, misalnya seperti Dr. Pontip. Aku melihat Dr. Pontip juga sudah tidak terlalu vokal lagi setelah mendapatkan kritik dan juga pernyataan dari Ibu Panida yang mengatakan, Dr. Pontip tolong jangan campuri urusan kami lagi, dan saya tidak mau Anda mengatakan apapun terkait dengan hasil otopsi Teng Monida. Dari sejak Ibu Panida mengatakan hal tersebut, aku melihat Dr. Pontip sudah cukup menjaga jarak dengan media massa dan tidak lagi mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, baik itu di Facebooknya ataupun juga di Instagramnya. Tapi tetap juga selalu mengawasi, seperti beberapa hari terakhir ini kan Dr. Pontip kembali muncul di media massa Thailand dan juga di Instagramnya memberikan pesan sebelum nanti tanggal 26 April meminta masyarakat Thailand untuk tetap kritis dan juga kritik jika ada hal-hal yang tidak sesuai logika dari masyarakat atau logika pada umumnya. Nah, ini sepertinya kalau masyarakat sudah vokal, kemudian baru ini akan ditindaklanjuti. Tapi kalau Dr. Pontip yang vokal secara aturan, hukum, itu memang ada beberapa kendala. Karena kan Dr. Pontip memang beliau adalah seorang dokter forensik, tapi itu dulu. Sekarang sudah pensiun dan beliau itu jabatannya sebagai seorang senator, pembuat undang-undang di Thailand. Dan salah satu perjuangan dia saat ini mengatakan bahwa ia ingin membuat perubahan aturan untuk masalah otopsi. Karena selama ini kan data otopsi itu hanya bisa didapatkan oleh penyidik aja, tapi Dr. Pontip ingin membuat perubahan bahwa data otopsi harusnya bisa diakses oleh semua orang, karena namanya data hanyalah data, agar menciptakan kayak fairness aja dan juga kejujuran. Well, which is good menurut aku, karena kita dengan melihat perkembangan kasus kan nggak semua kasus itu sama. Misalnya dengan kasus Teng Monida, kesannya kan kita melihat di media massa Ibu Panida beserta pengacaranya Decha ya, itu sepertinya selalu melakukan pertentangan pada siapapun yang berusaha memberikan petunjuk ataupun juga bantuan-bantuan ke kasus ini. Walaupun kita tidak bisa menutup mata, ada juga sebagian petunjuk ataupun juga pengacara yang menyatakan sesuatu hal ternyata tidak terbukti, which is itu good menurut aku. Tapi ternyata kan ada juga beberapa hal yang sifatnya adalah dugaan kemudian menjadi kenyataan, bahkan itu bisa terkategorikan sebagai petunjuk. Misalnya dari Mr. Santana sendiri kan ya, yang memberikan ada beberapa bukti, misalnya jejak dari GPS, kemudian nomor handphone dari 2 orang yang diduga adalah si Por dan juga asistennya, kemudian juga mengenai nama hotel yang dipesan untuk Teng Monida tanggal 24 Februari tersebut. Menurut aku, walaupun itu bukan berhubungan langsung dengan kasusnya, tapi kan paling tidak bisa menjadi petunjuk. Harusnya dari keluarga memberikan respon yang positif, tapi malah justru Mr. Santana, Dr. Pontip, kemudian Mr. Genius, terus juga Kunte, itu adalah 4 orang yang kita lihat adalah sepertinya menjadi enemy atau musuh dari Ibu Panida dan juga pengacara Decha dengan kita melihat komentar-komentarnya di media massa. Nah, kemudian juga target
ini juga tentang berita yang simple. Ini berita yang kayak hiburannya aja. Mo Aminah rencana akan buat film dokumenter tentang Teng Monida dan masih menunggu persetujuan dari Ibu Panida. Targetnya ini akan tayang di 1 tahun Teng Mo meninggal nanti. Jadi bulan Februari tahun depan baru akan tayang ya. Akan diceritakan mulai dari kecil, ya dokumenter lah ya. Kalau dokumenter kan kayak sejarah dari awal lahir sampai dia meninggal dunia, itu akan diceritakan dan tentunya akan melibatkan juga foto-foto masa kecil Teng Monida dan juga ada bagian dari Ibu Panida. Makanya harus mendapatkan persetujuan dari Ibu Panida. Menurut aku sih pasti didapatkan lah ya, karena aku yakin akan ada kompensasi uang dan sebagainya. Untuk masalah uang, Mo Aminah juga mengatakan dia tidak akan mengambil keuntungan dari proyek ini, tapi kalau dia mau sponsor silahkan aja, tapi semuanya tidak akan diambil keuntungannya, itu pure hanya salah satu bentuk penghormatan kepada sahabatnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah di tanggal 22 April kemarin, itu Ana ya, manajer kedua dari Teng Monida, memberikan sumbangan ke Provinsi Pathum Thani berupa sebuah ambulans atas nama Teng Monida. Uangnya ini berasal dari sumbangan teman-temannya dan juga uang pribadi. Dan kalau aku lihat dari ambulansnya itu dalamnya pink yang merupakan warna favorit dari Teng Monida, dan kalau nggak salah ini sudah 2 ambulans teman-teman di Provinsi Pathum Thani dan satu lagi kalau nggak salah di Nonthaburi atau di Bangkok ya, itu adalah ambulans, tapi kemungkinan besar akan terus bertambah ambulansnya karena sebagai salah satu bentuk terima kasih, betapa pentingnya terima kasih kepada tim yang sudah menyelamatkan Teng Monida walaupun tidak berhasil diselamatkan begitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang sudah aku update mengenai perkembangan kasus Teng Monida. Mudah-mudahan teman-teman terus setia mengawal kasus ini. Ini sekaligus pelajaran bagi kita ya, bahwa ternyata people voice itu matter banget ya. Nggak hanya terjadi di Indonesia mengenai no viral no justice, it seems Thailand pun juga sama. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan like kalian dan juga komentar yang positif aja. Plus jangan lupa subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye bye.